Kesehatan bukanlah sekadar angka, data, ataupun fasilitas. Kesehatan adalah hak setiap manusia. Oleh karena itu, di video ini kita akan melihat dan membahas bagaimana sih prinsip HAM harus menjadi inti dari setiap kebijakan dan praktik kesehatan publik, di mana integrasi HAM menjadi fondasi penting dalam memastikan layanan berlaku adil, inklusif, dan bermartabat bagi kita semua tanpa terkecuali. Baik, kita akan masuk ke latar belakang penulisan makalah ini, di mana penulisan makalah ini dilandasi oleh pernyataan hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal, di mana WHO menegaskan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap individu dan pemenuhannya hanya dapat dicapai melalui Universal Health Coverage atau UHC. Namun, pada tahun 2023, WHO melakukan pemantauan terhadap skor UHC Indonesia pada tahun 2021, di mana skor UHC Indonesia itu berada pada indeks angka 55 dari skala 100. Dan ini pun menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2019, di mana pada tahun 2019 indeks angkanya adalah 56. Cukup miris ya. Nah, indeks ini itu menggambarkan capaian cakupan layanan esensial pada keempat bidang. Bidang pertama adalah kesehatan reproduksi, ibu dan anak atau KIA. Bidang kedua adalah pengendalian penyakit menular. Bidang ketiga adalah pengendalian penyakit tidak menular, dan bidang keempat adalah kapasitas serta akses layanan kesehatan. Di mana pada 4 bidang ini hanya KIA saja atau kesehatan reproduksi ibu dan anak yang memiliki cakupan layanan yang tinggi, sedangkan 3 bidang lainnya hanya berada dalam kategori cakupan layanan menengah. Kemudian kita akan analisis dari setiap bidang-bidang tersendiri, di mana bidang-bidang tersebut memiliki indikator-indikator penilaiannya juga yang akan dihitung menjadi rata-ratanya. Di mana pada pengendalian penyakit menular itu indikator yang memiliki nilai yang cukup rendah atau skala atau indeks yang memiliki indeks yang rendah itu adalah pada terapi antiretroviral HIV. Kemudian pada pengendalian penyakit tidak menular yang memiliki indeks yang rendah adalah treatment atau perawatan untuk hipertensi. Dan pada kapasitas dan akses layanan kesehatan yang masih kurang adalah tenaga kesehatan, di mana Indonesia harus dapat mengatasi kesenjangan cakupan ini dan harus dapat mempercepat kemajuan dalam meningkatkan nilai-nilai cakupan tersebut agar kita tuh bisa menunjukkan adanya progres yang signifikan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan penyediaan tidak menular serta penyediaan sumber daya manusia untuk kesehatan. Tidak hanya itu, penulisan makalah ini juga dilandaskan pada data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023. Di mana berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tersebut bahwa sebanyak 27,8% penduduk itu belum memiliki jaminan kesehatan yang berlaku. Cukup miris ya, di mana angka tertinggi yakni 71,3% itu adalah penduduk yang mempunyai satu jaminan kesehatan. Sedangkan yang mempunyai lebih dari satu jaminan kesehatan itu hanya 0,9. Bisa dilihat ya ketimpangannya, 27,8 dengan 0,9 cukup tinggi ya. Dan ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan dan ketimpangan yang cukup besar nih. Enggak hanya itu, untuk jaminan kesehatan yang berlaku itu didominasi pula oleh penduduk di perkotaan, di mana penduduk di perkotaan itu yang memiliki jaminan kesehatan yang berlaku setidaknya satu itu 75,9. Sisanya yang tidak mempunyai itu 23,0. Jika kita bayangkan dengan penduduk di pedesaan ini memiliki nilai yang cukup tinggi pada penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan yang berlaku, yakni 34,5. Maka jika ditotalkan bahwa kita bisa lihat bahwa ternyata di sini penduduk di pedesaan masih belum memiliki jaminan kesehatan yang meluas, masih belum menjangkau orang-orang di pedesaan untuk bisa memiliki jaminan kesehatan. Maka di sini kita harus mengetahui bahwa prinsip UHC tadi itu sejalan dengan undang-undang loh.
Undang-Undang Pasal 28H yang menjamin bahwa hak setiap warga negara itu untuk memperoleh kesehatan layanan yang layak. Kemudian pada pasal 12, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menegaskan bahwa hak untuk setiap orang itu menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau. Sedangkan di Indonesia aja itu kurang dijangkau ya, khususnya terhadap penduduk pedesaan tadi. Gak hanya itu, kita juga melihat nih bahwa misalnya banyak program di Indonesia untuk kesehatan. Contohnya adalah BPJS Kesehatan yang dirancang untuk memperluas akses layanan secara publik. Namun harusnya kan bernilai inklusif ya ini ya. Tetapi banyak sekali nih peserta BPJS yang mengalami ketimpangan layanan atau diskriminasi, di mana itu terjadi banyak banget pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan juga kelompok miskin. Padahal harusnya BPJS Kesehatan itu berlaku inklusif bagi semua masyarakat Indonesia. Dengan demikian, makalah ini akan membahas terkait integrasi prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, keadilan, aksesibilitas, dan penghormatan nih terhadap martabat dan keputusan manusia. Sebab itu sangatlah penting. Kemudian, di sini makalah ini akan mengkaji juga terkait integrasi prinsip HAM dalam kebijakan dan praktik kesehatan publik yang menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sih sistem kesehatan Indonesia telah menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warganya. Baik, kita akan masuk ke rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut yang dilandasi oleh data-data dari WHO atau UHC juga dari SKI, maka masalah dapat dirumuskan adalah yang pertama, bagaimana sih pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM tercermin dalam capaian pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk pelanggaran atau ketidakadilan HAM yang masih terjadi, khususnya nih bagi kelompok rentan. Yang mana kita tahu kelompok rentan adalah seperti masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan juga kelompok miskin. Kemudian yang ketiga, sejauh mana sih prinsip-prinsip HAM telah diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan publik Indonesia? Kita tahu bahwa dari indeks-indeks angka tersebut dari UHC maupun SKI nilainya cukup rendah. Oleh karena itu kita perlu tahu kira-kira prinsip HAM telah diintegrasikan sejauh mana sih dalam kesehatan publik. Tujuan penulisan makalah ini, yang pertama ada tujuan umum, yakni untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menilai dan mengetahui pelanggaran serta sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik kesehatan publik di Indonesia. Untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk memenuhi syarat penilaian ulangan akhir semester atau UAS pada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kondisi pemenuhan hak atas kesehatan. Yang ketiga, untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Dan yang keempat, untuk mengkaji prinsip-prinsip HAM untuk memperkuat integrasi prinsip HAM. HAM dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berkaitan. HAM atau hak asasi manusia adalah hak universal bagi seluruh manusia yang mencakup hak kesehatan. Kesehatan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi yang terkait dengan kesehatan merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Lalu, apakah negara sudah menjamin hak pelayanan kesehatan yang setara? Indonesia sendiri telah menjamin hak pelayanan kesehatan setara bagi pasien dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Sementara itu, menurut UUD RI tahun 1945, Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan dengan membangun kesehatan masyarakat yang didukung oleh berbagai upaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah hak PSPIC atau Informed Consent, di mana sebelum melakukan tindakan medis kepada pasien, seorang tenaga medis wajib mendapatkan persetujuan dari pasien tersebut. Karena tanpa adanya Informed Consent ini, seorang tenaga medis dapat dipersalahkan atas tindakannya secara hukum. Selanjutnya adalah hak otonomi pasien,
di mana dalam konteks hukum kesehatan Indonesia ini tercermin dari pengakuan terhadap hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam menerima atau menolak tindakan medis. Oleh karena itu, setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan, alternatif tindakan, risiko, dan juga komplikasi sebelum memberikan persetujuan. Studi kasus yang pertama ada kasus pelanggaran hak pelayanan setara yang dialami oleh seorang warga dengan kategori miskin bernama Guntur Siahaan. Ia sebelumnya telah menjalani operasi besar di RSUD Raden Matahir Jambi pada 16 Juli 2023 dan diizinkan pulang pada tanggal 26 Juli 2023. Setelah kembali ke rumah, Guntur sempat merasa lebih baik. Namun beberapa hari kemudian kondisi kesehatannya menurun drastis. Guntur merasa nyeri hebat di perutnya dan semakin malam semakin sakit. Karena keluarga khawatir dengan keadaan Guntur yang baru saja menjalankan operasi besar, pada tanggal 31 Juli 2023 keluarga memutuskan untuk membawa Guntur kembali ke IGD RSUD Raden Matahir sekitar pukul 23 WIB. Pada saat itu, keluarga berharap rumah sakit tempat Guntur sebelumnya operasi ini dapat memberikan penanganan menyeluruh karena ia sedang berada di dalam kondisi kritis. Namun setibanya di IGD, petugas melakukan pemeriksaan awal selama kurang lebih 2 jam. Namun alih-alih mendapat perawatan lanjutan, keluarga justru mendapat informasi yang mengejutkan. Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa Guntur tidak dapat dirawat dan tidak dapat mendapat perawatan lanjutan karena tidak membawa SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan pembiayaan bagi warga tidak mampu. Keluarga menjelaskan bahwa Guntur ini berasal dari Kabupaten Sarolangun dan mereka berada di kota Jambi untuk berobat, sehingga tidak memungkinkan untuk keluarga mengurus SKTM pada malam itu juga. Meskipun demikian, penjelasan tersebut tidak mengubah keputusan rumah sakit. Dalam kondisi tubuh yang masih meringis menahan sakit, keluarga diberitahu bahwa Guntur harus pulang terlebih dahulu dan kembali setelah mengurus SKTM dari domisili aslinya. Selain alasan administrasi, pihak RSUD juga menyampaikan bahwa ruang IGD sedang penuh, sehingga tidak dapat menerima pasien tambahan. Namun, meskipun ruangan penuh atau ini dikat ya. Namun meskipun ruangan penuh, keluarga berharap setidaknya Guntur tetap distabilkan terlebih dahulu atau diberikan rujukan resmi sesuai prosedur rumah sakit. Sebaliknya, Guntur ini justru diminta untuk meninggalkan rumah sakit tanpa diberikan pelayanan lanjutan atau jaminan stabilisasi. Keluarga pun akhirnya kembali ke rumah membawa Guntur pulang. Yang di situ keadaannya Guntur sudah semakin memburuk. Tak lama setelah sampai di rumah, kondisi Guntur menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Kesakitan yang dialaminya semakin parah hingga membuat seluruh keluarga panik. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain karena baru saja ditolak oleh satu-satunya rumah sakit rujukan terbesar yang ada di daerah tersebut. Pada akhirnya, Guntur meninggal dunia setelah tidak lama meninggalkan IGD RSUD. Kejadian ini sontak memicu kemarahan dan kesedihan keluarga yang merasa bahwa nyawa Guntur tidak dapat diselamatkan, bukan karena semata-mata karena penyakit Guntur saja, namun melainkan karena faktor administrasi dan keputusan rumah sakit yang dianggap tidak manusiawi. Peristiwa ini kemudian menyita perhatian publik serta pejabat pemerintah. Gubernur Jambi yaitu Al-Haris secara terbuka mengungkapkan kemarahannya terhadap pihak RSUD Raden Matahir ini, yang menegaskan bahwa tidak seharusnya ada rumah sakit pemerintah yang menolak pasien, terlebih dalam keadaan darurat seperti Guntur ini.
Ia menekankan bahwa semua warga, terutama masyarakat miskin, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan segera tanpa terhambat urusan administrasi. Kasus ini kemudian memicu desakan agar dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Raden Matahir, termasuk SOP, IGD, dan kebijakan penanganan pasien tidak mampu. Pada kasus ini, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir tidak memberikan perawatan lanjutan terhadap pasien dalam kondisi kritis dengan alasan tidak adanya surat keterangan tidak mampu dan keterbatasan ruang. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak atas pelayanan kesehatan yang setara. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 174, fasilitas kesehatan wajib mendahulukan penyelamatan nyawa dalam kondisi gawat darurat dan dilarang menolak pasien dengan alasan apapun, termasuk alasan administrasi atau biaya. Nah, secara etik atau hukum, rumah sakit ini gagal menerapkan prinsip non-diskriminatif karena menempatkan urusan birokrasi di atas nilai kemanusiaan. Alasan ruangan penuh itu juga tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat, rumah sakit tetap berkewajiban untuk melakukan stabilisasi di instalasi gawat darurat atau mengupayakan rujukan yang aman. Nah, makanya tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur operasional, tapi juga mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dampak dari kasus ini sendiri, yang pertama ada dampak bagi korban dan keluarga korban, yaitu berupa hilangnya nyawa Guntur Siahaan akibat tidak mendapatkan penanganan darurat yang seharusnya menjadi hak setiap warga. Keluarga sendiri juga mengalami trauma dan kesedihan yang mendalam karena merasa bahwa kematian tersebut bukan hanya kondisi medis saja, tetapi juga karena kegagalan pelayanan dari rumah sakit. Peristiwa ini juga menimbulkan beban emosional dan rasa ketidakadilan yang kuat bagi pihak keluarga. Kemudian dampak secara sosial bagi masyarakat, kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sendiri, terutama bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang khawatir akan mengalami diskriminasi yang sama seperti Guntur. Peristiwa ini juga memperkuat persepsi bahwa ketidaksetaraan kesehatan memang ada di rumah sakit, di mana pasien yang miskin lebih rentan ditolak karena alasan administratif. Bagi rumah sakit sendiri, peristiwa ini juga merusak reputasi dan kredibilitas karena dinilai gagal dalam menjalankan prinsip pelayanan yang humanis, adil, dan non-diskriminatif. Rumah sakit sendiri juga berpotensi akan diberikan sanksi dan evaluasi oleh pemerintah setempat. Secara hukum, dugaan tidak diberikannya penanganan yang semestinya terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat dapat membawa konsekuensi pidana bagi tenaga medis maupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 438 yang menyatakan bahwa pihak yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama dapat dikenai sanksi pidana, yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda sebesar 200 juta rupiah, dan jika perbuatan tersebut sampai mengakibatkan kepada kecacatan atau kematian, pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Selain aspek pidana, kasus ini juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem internal rumah sakit, terutama terkait prosedur penanganan pasien gawat darurat dan pasien tidak mampu. Apabila pelayanan terbukti lebih menitik beratkan pada aspek administratif dibandingkan urgensi medis, maka perlu dilakukan revisi standar operasional, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan pengawasan. Dengan demikian, pembelajaran dari kasus ini tidak hanya berhenti pada sanksi hukum, tetapi juga mendorong pembenahan institusional agar prinsip pelayanan kesehatan yang setara dan non-diskriminatif benar-benar terwujud dalam praktiknya. Sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus dari pelanggaran hak PSPIC. Secara kronologis, pada 28 Agustus 2024, bayi J dibawa ke RSCM untuk melakukan pemeriksaan rehabilitasi medik karena bayi tersebut tidak mau memakan MPASI, sering muntah dan juga gumor. Kemudian disarankan juga ke spesialis rehabilitasi medik juga THT. Pada 11 Oktober 2024, bayi J dirujuk ke dokter THT dan ditemukan cobblestone appearance pada tenggorokannya. Kemudian disarankan untuk pergi ke dokter senior P. Pada tanggal 23 Oktober 2024,
dilakukan pemeriksaan oleh dokter P dengan hanya melihat hasil THT saja tanpa ada melakukan sentuhan langsung atau pemeriksaan langsung ke ke tubuh bayi J, dan disarankan juga untuk melakukan endoskopi. Di sini orang tua tersebut bertanya mengenai urgensi dari dilakukan endoskopi dan mengusulkan pengobatan GERD, tapi respon dari dokter P tidak masuk akal dan bahkan menyuruhnya untuk melakukan pinjaman uang. Dan pada 1 November 2024, endoskopi dilakukan yang pertama kalinya dan menunjukkan hasil GERD yang parah, dan juga dilakukan dilatasi usus tanpa ada pemberitaan sebelumnya. Kemudian pasca endoskopi yang pertama, bayi J kembali muntah dan dengan frekuensi yang lebih sering. Kemudian disarankan juga untuk melakukan pemasangan selang nutrisi. Tetapi dokter P menyalahkan orang tua karena katanya enggan untuk melakukan pemasangan sejak awal, yang diduga karena asuransi. Kemudian pada 13 Desember 2024 dilakukan endoskopi yang kedua dan dilakukan dilatasi usus kembali tanpa ada pemberitahuan jelas. Di sini kondisi J memburuk akibat ada peradangan usus. Kemudian di sini dokter P juga menuduh orang tuanya yang menularkan bakteri Helicobacter pylori. Kemudian pasca endoskopi yang kedua, bayi J semakin sering muntah, menangis kesakitan, dan juga akhirnya dibawa ke PICU dengan ambulans. Di sini dokter P baru datang memeriksa setelah J sudah di PICU, padahal jeda selama pasca endoskopi tidak ada penanganan langsung dari dokter P. Kemudian di PICU ditemukan dan dikonfirmasi bahwa adanya kebocoran usus. Di sini dilakukan operasi darurat dan keesokan harinya J mengalami sepsis yang berat dengan gagal jantung, paru, dan juga ginjal, dan dilakukan cuci darah nonstop selama 72 jam. Di sini secara total perawatannya kurang lebih ada 40 hari di RCM dengan 3 kali operasi, dan kemudian akan melakukan operasi keempatnya pada April 2025 untuk penutupan stoma. Dari kasus tersebut, pertama terdapat indikasi pelanggaran standar profesi dan SOP medis karena tindakan endoskopi pada balita merupakan prosedur beresiko tinggi yang wajib dilakukan sesuai standar profesi yang sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 dan Kode Etik Kedokteran. Yang kedua, terdapat dugaan kelalaian dalam pemantauan pasca tindakan ditandai dengan tidak adanya kunjungan dokter selama beberapa hari hingga kondisi pasien memburuk dan mengalami sepsis. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya continuity of care. Dan yang ketiga, terdapat potensi pelanggaran informed consent karena keluarga pasien diduga tidak memperoleh penjelasan lengkap terkait resiko tindakan yang bertentangan dengan hak pasien dan prinsip non-malfeasance dalam PSPIC. Selanjutnya adalah dampak dari kasus tersebut. Yang pertama adalah komplikasi serius yang terjadi pada pasien akibat ASI yang tidak tepat. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa bayi J pada akhirnya mengalami kebocoran usus dan juga terjadi sepsis berat dan juga gagal organ seperti gagal jantung, paru, dan ginjal. Kemudian ada juga pelanggaran hak pasien yang tidak ada informasi jelas sebelum tindakan, dan juga standar etika kedokteran juga. Kemudian untuk reputasi dari dokter juga rumah sakit juga berpotensi untuk tercemar. Keluarga dari pasien juga akan mengalami trauma, kecemasan, dan juga kehilangan percayaan pada sistem kesehatan. Dan yang terakhir adalah beban finansial yang berat akibat biaya perawatan dan juga kemungkinan proses hukum. Selanjutnya, dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan profesi. Dari sisi disiplin profesi, dokter dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai pasal 69 hingga 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, mulai dari teguran, pembinaan, pembatasan kewenangan praktik, hingga pencabutan izin praktik. Dari aspek hukum perdata, dokter maupun institusi kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian material maupun imaterial yang dialami pasien, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Sementara itu, di sisi pidana, dokter dapat dijerat pasal 360 dan pasal 361 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat dan kelalaian dalam menjalankan profesi medis. Selain itu, rumah sakit juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional. Studi kasus pelanggaran hak otonomi pasien.
Kasus ini dialami oleh Maria Cooper, lansia berkeyakinan Kristen kuat yang juga memiliki dokumen DNR atau Do Not Resuscitate dan DNA atau Do Not Intubate yang jelas menolak resusitasi dan intubasi saat akhir hayat. Saat Maria Cooper menjalani endoskopi rutin untuk kanker lambung, ia mengalami kesulitan bernafas. Namun, tim medis mengabaikan DNR atau DNA tersebut dan melakukan intubasi meski ada selang oksigen. Mary Cooper sempat meminta untuk selang dilepas, namun ditolak karena keluarga khawatir dianggap bunuh diri. Akibatnya, ia menderita pneumonia, shock septik, kehilangan kemandirian, dan trauma psikologis berat, termasuk mimpi buruk dan juga rasa tercekik oleh selang oksigen. Kasus ini menyoroti masalah umum, meski DNR seharusnya melindungi pasien dari tindakan resusitasi termasuk intubasi, seringkali diabaikan dalam situasi darurat. Analisis pelanggaran tindakan tenaga medis yang tetap melakukan resusitasi dan intubasi meskipun pasien sudah memiliki dokumen DNR atau DNI yang sah, jelas pelanggar hak otonomi pasien sebagaimana dijamin dalam UU nomor 17 tahun 2023, khususnya pada pasal 4 ayat 1 huruf H yang memberikan hak kepada pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis setelah memperoleh informasi yang lengkap. Selain itu, pasal 293 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap tindakan medis wajib didasarkan pada persetujuan yang sah, yang dalam kasus ini justru telah ditolak oleh pasien. Dan secara etika, tindakan tersebut bertentangan dengan Kodeki pasal 10 karena dokter tidak menghormati hak pasien untuk menentukan keputusan medisnya sendiri. Dari sisi institusi, rumah sakit juga gagal dalam memastikan penghormatan terhadap dokumen DNR atau DNI yang menunjukkan kelemahan sistem pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi, SOP, dan etika sebagaimana diatur dalam pasal 291. Kasus ini tentunya berdampak negatif. Yang pertama berdampak bagi pasien, yaitu penderitaan fisik dan emosional. Maria Cooper mengalami penderitaan karena perintah DNA atau DNA-nya dilanggar. Hal ini membuat Maria Cooper merasa dianiaya. Ia juga merasa otonominya dilanggar yang berlawanan dengan keyakinannya bahwa intervensi medis mengganggu kehendak Tuhan. Yang kedua dampak pada keluarga, yaitu beban emosional dan kehilangan kepercayaan. Putri Maria Cooper, Sheryl Gould, sangat marah ketika mengetahui bahwa dokter mengambil keputusan untuk mengintubasi ibunya. Yang ketiga, dampak pada dokter dan tenaga medis, ketidakpastian dan kekhawatiran. Dokter seringkali bingung dalam menghadapi makna DNR atau DNI karena terdapat perbedaan interpretasi di berbagai wilayah. Hal ini membuat mereka cemas dan ragu dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi situasi darurat. Konsekuensi dalam UU nomor 17 tahun 2023 telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban ketika tenaga medis tidak mematuhi atau melanggar persetujuan tindakan. Nah, yang pertama ada pengaduan ke majelis disiplin. Pasien atau keluarga berhak melaporkan dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis kepada majelis sesuai pasal 305. Nah, yang kedua, sanksi terhadap tenaga medis. Berdasarkan pasal 306, majelis dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, kewajiban pendidikan atau pelatihan, penonaktifan STL sementara, hingga rekomendasi pencabutan izin praktik. Yang ketiga, mekanisme sebelum proses tindak pidana. Apabila diduga terdapat unsur tindak pidana, pasal 308 mengatur bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari majelis, sehingga pelanggaran profesi dinilai terlebih dahulu. Nah, yang keempat, pertanggungjawaban rumah sakit. Pasal 291 menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai standar profesi, SOP, dan etika. Nah, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif dan evaluasi institusi. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu adalah hak atas kesehatan merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin oleh negara melalui kebijakan dan pelayanan kesehatan yang adil dan non-diskriminatif. Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur prinsip HAM dalam bidang kesehatan, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran seperti penolakan pasien gawat darurat, tindakan medis tanpa informed consent, dan
kebayaan atau otonomi pasien. Pelanggaran tersebut berdampak pada keselamatan pasien dan menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga penerapan prinsip HAM perlu diwujudkan secara nyata dalam pelayanan kesehatan, bukan hanya sebatas aturan tertulis. Selanjutnya ada saran, yaitu dari pemerintah. Kalau dari sisi pemerintah, yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi agar prinsip HAM, terutama pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, benar-benar diterapkan. Yang kedua, rumah sakit atau fasilitas kesehatan menegakkan SOP khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat, informed consent, dan penghormatan terhadap keputusan pasien. Yang ketiga, tenaga kesehatan, yaitu menerapkan etika profesi dan prinsip HAM dalam setiap tindakan medis serta membangun komunikasi yang jelas dengan pasien dan keluarga. Yang terakhir, yaitu dari masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak pasien dan berani melapor jika terjadi pelanggaran. Nah, kerjasama semua pihak diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang humanis, adil, dan berlandaskan HAM. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, terima kasih.